Saya harus bilang bahwa pemilu 2024 ini mungkin, pemilu yang paling problematik ya, sepanjang sejarah pemilu di era reformasi. Jadi ada problema di dalam sistem Sirekap yang ini menunjukkan betapa pengelolaan ya pemilu kita itu masih punya problema teknis di sana sini. Reliabilitas sistemnya juga belum bisa diandalkan. Padahal publik mengacunya kan ke situ, publik melihatnya di situ. Tapi kan PSI kansnya untuk masuk ke DPR kan kecil. Ya walaupun kemarin itu udah luar biasa ya, balihonya di mana-mana, hitung-hitungan politik tuh nggak ketemu, Mbak. Jadi kalau misal PSI tiba-tiba perolehan suaranya 4% lalu dia lolos pemilu, itu orang-orang pasti akan yakin bahwa ada kecurangan. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, beberapa hari yang lalu kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi. Kita udah nyoblos memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Tapi ternyata kayaknya huru-hara setelah Pilpres ini masih terus berjalan nih, karena ada beberapa hal yang ini sudah banyak viral juga di media sosial tentang kecurangan-kecurangan yang katanya terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal hal itu bersama dengan Direktur Eksekutif Puskapol UI, yaitu Mbak Huria. Halo Mbak Huria, selamat siang, sore, malam. Halo Mbak Pita. Halo, apa kabar Mbak Ria? Alhamdulillah baik, walaupun jadi ikut-ikutan sibuk ya pemilu Betul. sekarang. Betul, oke. Kesibukannya sekarang akhir-akhir ini lagi kemana-mana aja nih Mbak Ria? Muter-muter keliling Jakarta tapi bukan mantau pemilu, bukan ngawasin pemilu, Ya. warawiri studio kayaknya ngomongin isu pemilu termasuk soal kecurangan ya, dugaan kecurangan pemilu. Oke. Nah, tanggapan dari Mbak Ria sendiri soal jalannya pemilu 2024 kemarin itu gimana tuh Mbak? Kalau bicara penyelenggaraannya ya secara teknis gitu, saya kira overall memang pemilu kali ini masih tetap berjalan relatif lancar ya. Kalau kita melihatnya hanya dari sisi teknisnya aja ya, walaupun ada beberapa masalah mungkin ya karena hujan lebat dari malam ya, malam Iya, sebelum pemungutan suara kan ada beberapa TPS yang misalnya banjir dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita bicara dari sisi kualitas ya penyelenggaraan pemilu, saya harus bilang bahwa pemilu 2024 ini mungkin, pemilu yang paling problematik ya sepanjang sejarah pemilu di era reformasi. Jadi mulai dari 99 gitu ya kan kita sudah punya pemilu yang relatif ajak, pemilu yang relatif juga bebas, jujur dan adil ya meskipun tetap ada masalah, ada pelanggaran, ada juga praktik malpraktis gitu ya atau praktik kecurangan. Tetapi hari ini ya pemilu di Indonesia itu dan saya kira ini diamini ya oleh banyak pemberitaan media baik di media nasional maupun media internasional gitu ya, mungkin menjadi pemilu terburuk sejauh ini sepanjang era reformasi. Beberapa alasannya tentang kenapa itu menjadi pemilu terburuk di sepanjang masa itu apa nih yang paling mencolok gitu? Kalau bicara yang paling mencolok, sekian banyak peristiwa yang terjadi ya, rangkaian peristiwa yang terjadi menurut saya pemilu ini adalah pemilu yang orchestrated ya, pemilu yang diorkestrasi sedemikian rupa, regulasinya direkayasa, kompetisinya juga ada rekayasa gitu ya. Lembaga-lembaga yang utamanya menyelenggarakan pemilu juga menjadi bagian gitu ya dari proses penyelenggaraan pemilu yang penuh rekayasa di sana sini. Itu jadi menurut saya catatan krusialnya gitu ya. Dan
ini tidak hanya melibatkan 1, 2 orang saja, tidak hanya melibatkan 1, 2 institusi gitu ya, tetapi ini sifatnya jauh lebih struktural ya, terstruktur dari pusat sampai ke bawah Iya, gitu ya. mhm, Kemudian juga dia sangat masif gitu ya, mhm. karena bukan hanya terjadi di satu tempat, tetapi hampir mencakup seluruh, wilayah Indonesia. Makanya istilah yang muncul kan kemudian TSM, TSM ya, terstruktur, terstruktur, struktural. struktural, dan masif gitu. Oke. Tadi kan berarti, Mbak Ria sebut, dari penyelenggara pun itu masuk ke dalam, yang termasuk ke dalam di TSM-nya itu ya. Nah, berarti ketika tadi Jokowi sempat bilang kalau, ya udah laporin aja ke Bawaslu gitu kalau misalnya ada kecurangan-kecurangan. Nah, itu apakah menurut Mbak Ria bisa, apa ya, bisa ditelusuri? Karena penyelenggara sendiri pun masuk dalam TSM itu gitu. Nah gini, ini bedanya ya Mbak Pita ya, Mmm, antara kecurangan biasa dengan mhm, kecurangan yang TSM. iya, Kecurangan biasa itu mudah ya, mudah di, eee, apa namanya, deteksi dan mudah ditangani iya, ya. Misal ya, kecurangan itu apa sih salah satunya, misalnya tindak politik uang, itu kan curang tuh, iya, ya kan. Menyuap penyelenggara itu mudah tuh gitu ya, mhm, mhm, di apa namanya, ditelusuri lalu dibuktikan iya, misalnya. Di pemilu-pemilu sebelumnya kan seperti itu. Tetapi yang namanya TSM itu bukan, sesuatu yang terjadi misalnya dalam satu malam saja gitu ya, bukan H-1, bukan hanya sekedar misalnya serangan politik uang atau yang dulu kita kenal istilahnya serangan fajar gitu mhm, ya. mhm, Tetapi TSM adalah upaya merekayasa, ya mengkondisikan gitu ya, kompetisi di 2024 ini agar sesuai dengan kepentingan orang-orang yang, tadi ya, punya konflik kepentingan dan itu dilakukannya jauh-jauh hari gitu loh, mmm, Mbak Pita. Itu dimulai dari proses penunjukan penjabat kepala daerah, ya kan, kemudian proses seleksi KPU dan Bawaslu di tahun 2021 nih kan, iya, iya, kalau penjabat kepala daerah itu kan 2020, iya, kemudian 2021-nya adalah seleksi KPU dan Bawaslu RI. Yang mengubah relasi gitu ya, yang tadinya KPU Bawaslu itu adalah lembaga penyelenggara yang independen ya, mhm, yang mandiri gitu ya, yang profesional, ternyata justru saat ini kita melihat KPU dan Bawaslu itu sangat akomodatif terhadap partai politik. Mereka membuat regulasi-regulasi yang justru menunjukkan kemunduran dan memberikan banyak sekali celah untuk terjadinya, apa namanya, kemunduran kualitas pemilu. Lalu juga mobilisasi ya, mobilisasi ASN-nya, polisi dan TNI-nya, sampai kemudian ke level kepala desa manis, gitu kan. Jadi itu yang disebut TSM dan peristiwa itu dilakukan bertahun-tahun sebelum pemilu pemilu ya, gitu. Nah itu makanya sangat sulit dibuktikan. mhm, Kenapa sangat sulit? Karena Eee, bicara pembuktian itu kan kita bicara legal, ya kan? Pembuktian secara hukum berarti di persidangan, mhm, ya fakta-fakta persidangan. Ngelihat video aja, ngelihat apa namanya, potongan, gambar gitu ya, itu nggak bisa membuktikan TSM, iya, gitu. Prosesnya menjadi sangat jauh dan itu membutuhkan saya kira, kemampuan juga untuk menganalisis ini secara politik gitu ya. Nah disitulah keterbatasan MK sebagai lembaga peradilan yang, menangani dan juga memutus perkara sengketa, hasil pemilihan umum gitu ya. Mereka hanya pada basisnya yaitu tadi, terbukti nggak nih secara iya, legal gitu mhm, loh. mhm, Mereka tidak melihat dan juga tidak sampai bergerak jauh untuk merangkai berbagai peristiwa ini, menjahitnya satu persatu menjadi sebuah fakta yang utuh dan membuktikan ada yang namanya TSM. mmm. Tapi, kecurangan-kecurangan itu kan juga di media sosial nih lagi banyak banget nih di Twitter apalagi ya, Mhm. kayak soal suara yang apa namanya, di papan, apa namanya, hitung suara itu berapa, tapi waktu di Sirekap Sirekap ya? itu Mhm. beda. Nah, itu kan salah satu beberapa bukti ya untuk bisa, apa namanya, dijadikan ya bukti ke Bawaslu untuk ini, ya ini kecurangannya seperti ini loh, Oke, gitu. nah saya perlu meluruskan ya soal ini. Iya, Sirekap mhm, ini kan sebenarnya, adalah mekanisme ya untuk membuka ruang kontrol publik. heeh, Ya, ya, jadi
acuan yang akan dipakai oleh KPU nantinya ketika menghitung ya perolehan, suara itu tetap basisnya itu adalah, form C1 atau form, C plano itu ya, bukan pada Sirekap. Mmm. Ini kan sama kasusnya dulu dengan situng ya, 2019 Iya kan iya. ada situng tuh. Ketika ada situng masyarakat bisa melihat gitu ya, data itu ketika ada sesuatu yang aneh gitu ya, misalnya harusnya datanya 10 misal kayak gitu ya, tapi tertulis 100, maka masyarakat dengan cepat tuh bisa mendeteksi, Iya. ya. Tetapi itu bukanlah hasil akhir, itu bukan Iya. acuan untuk menghitung suara. Nah, hari ini ya problema dan pro kontra soal Sirekap itu sebenarnya menunjukkan bahwa pertama, aplikasi atau platform Sirekap ternyata belum menjadi sistem yang reliable gitu ya. Harusnya dia bisa menjadi alat kontrol publik gitu ya, publik bisa melihat, ini kok justru malah memunculkan ketidakpercayaan. Iya. Kenapa? Karena ada keterbatasan Iya ya, iya. baca datanya salah, kemudian juga datanya nggak bisa dikoreksi ya kan. Kan salah satu persoalannya adalah, hanya pengisi Sirekap itu hanya bisa mengklik gitu ya bahwa Iya. datanya sesuai atau tidak sesuai, tapi tidak bisa mengkoreksi isi, angkanya gitu ya, di tabelnya itu dia nggak bisa ngoreksi angkanya. Akhirnya apa, muncul dugaan, "Wah ini curang nih," Iya. gitu. Nah ini kan problemanya artinya memang masyarakat juga nggak tahu gitu Mmm. sebenarnya Sirekap ini, apa sih fungsinya itu Mhm. satu. Petugas KPPS pun itu bisa jadi ya proses BIMTEK mereka ya, belum tuntas gitu. Oke. Bisa jadi misalnya ada kesalahan penginputan, yang saya tahu misalnya gini kan karena ada 3 kolom ya, Iya. Sirekap itu harusnya kalau misalnya angkanya hanya puluhan, katakanlah misalnya 70 gitu ya, dia harusnya ditulis 070 gitu loh. Mmm. Bukan 70 di awal kemudian, kolom yang terakhirnya itu kosong gitu. Kosong. Jadi dia akan otomatis error. Walaupun ada juga nih kalau saya cek ya misalnya data yang dia masukin angkanya 200 gitu ya, kok tiba-tiba yang muncul adalah angkanya 800 misalnya seperti itu. Jadi ada problema di dalam sistem Sirekap yang ini menunjukkan betapa pengelolaan ya pemilu kita itu masih punya problema teknis di sana sini. Reliabilitas sistemnya juga belum bisa diandalkan padahal publik mengacunya kan ke situ. Publik Mhm. melihatnya di situ. Iya. Dengan anggaran yang berapa sekarang ya? 70-an triliun kan ya? Untuk penyelenggaraan pemilu. Kok harusnya kan punya loh sistem yang lebih baik. Iya. Kenapa misalnya nih sistem yang justru dibuat oleh, warga negara, oleh masyarakat sipil gitu ya, ada kawalpemilu.org, kemudian juga ada Jaga Suara Iya. 2024, kok jauh lebih reliable, kok jauh lebih canggih sih gitu membaca form C1 ini ketimbang Sirekap yang jelas-jelas itu dibiayai oleh KPU yang Mhm. anggarannya itu sampai puluhan triliun, gitu. Oke. Berarti, kalau bisa dibilang ini juga beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu juga ya, Bawaslu dan KPU untuk ya ke depannya supaya tidak terjadi yang Betul, seperti ini lagi betul gitu. betul, termasuk soal kecurangan ya, Mbak. Mmm. Maksud saya gini, ini kan tadi kita ngomongin pengelolaan pemilu itu kan di KPU-nya, di Bawaslu-nya sebagai lembaga pengawasan pemilu, Bawaslu itu kan, rutin ya mengeluarkan indeks kerawanan pemilu. Iya. Dari tahun ke tahun itu dikeluarkan, diidentifikasi potensi kecurangan. Tapi mitigasinya tuh seperti apa sih? Akhirnya apa? Karena oke diidentifikasi, didata gitu ya, tapi mitigasinya nggak jelas, regulasinya juga misalnya tidak mampu mengunci ya celah-celah, pelanggaran dan juga kecurangan dan kerawanan pemilu, akhirnya masalah itu berulang, Iya. gitu kan. Kita tahu masalahnya masih itu-itu juga, tapi kita tidak pernah membuat kebijakan ya, dalam artian ini maksudnya KPU Bawaslu ya, Mhm. tidak pernah membuat kebijakan yang memang targetnya itu atau orientasinya adalah, problem solving policy. Itu kayaknya salah satu yang juga saya kira ke depannya jangan sampailah gitu ya yang kayak gini, terulang lagi karena kan publik akhirnya menilai, ini Bawaslu sama KPU kompeten nggak sih menyelenggarakan Mhm. pemilu gitu Mhm. loh. Atau malah kayak ada sesuatu nih ya di udang di balik batu nih yang bisa Nah yang, betul betul. akhirnya bikin masyarakat kayak, "Oh ini kayaknya kecurangan ini juga mereka juga termasuk," gitu. Mhm mhm. Oke, lalu sekarang kita, beralih ke
pemberitaan soal kubu 01 nih dan 03 yang katanya akan Mhm. bekerja sama nih untuk mengusut adanya dugaan kecurangan nih di pemilu ini. Tapi apakah cara ini akan efektif gitu untuk, menghasilkan sesuatu yang mereka inginkan? Gini, saya kira upaya untuk mengawal suara ya, Mhm, termasuk juga saat ini kan yang dilakukan oleh, apa namanya, timnya 01 dan 02 kan mengumpulkan data ya, iya. mengumpulkan data, informasi berkaitan dengan laporan kecurangan. Ini, pertama tentu saja dalam rangka apa ya, memastikan gitu ya bahwa pemilu itu berlangsung secara bebas, jujur, adil. Itu kan hal yang sangat prinsipil saya kira ya, dan itu bukan hanya kepentingan 01 dan 03 saja, kita semua warga negara ya punya kepentingan untuk mengawal suara kita, gitu loh. Itu pertama. Yang kedua, eee, kalau bicara efektivitas, ini tergantung ya, Mmm, efektivitasnya apakah dalam artian ini mampu mengubah perolehan suara gitu mhm ya, mhm mengubah hasil atau tidak. mhm. Saya kembali lagi pada prinsip pertama, bahwa yang namanya TSN itu sangat sulit dibuktikan ya. Yang kedua, eee, bahkan kalaupun misalnya ada bukti ya terjadi kecurangan di sana sini misalnya, apakah itu juga akan signifikan? Karena kan gap-nya besar nih kalau kita lihat Mhm, dari quick count quick count, ya. iya Gap-nya berapa tuh? Antara 55 sampai 58% kan ya suaranya 02 ya, iya. dari hasil, quick count, sementara yang di 01 aja misalnya kan sekitar 20-an. Jadi gap-nya sekitar berapa? 16% suara gitu Iya, ya, lebih. 15-16% suara. Seberapa signifikan tuh bisa mengubah? Atau bahkan misalnya ketika ada TPS yang ternyata harus PSU nih, ya, karena dianggap ada kecurangan. Seberapa signifikan sih dia bisa mengubah 16% itu? Saya kok agak pesimis ya, Mmm, itu bisa sampai mengubah pada hasil pemilu. mmm, Tapi menurut saya yang akan dilakukan oleh 01 dan 03 ini juga, menjadi apa namanya, sinyal baik ya gitu loh bahwa, terlepas dari bagaimanapun hasilnya, ketika ada dugaan kecurangan, maka pemilu tidak boleh diterima begitu saja. iya. Hasilnya nggak boleh taken for granted. Yang namanya kecurangan itu harus diusut, para pelakunya harus proses gitu ya di apa namanya, peradilan, baik itu di Bawaslu gitu ya maupun juga sampai ke MK nanti. Oke. Lalu kalau menurut dari Mbak Ria sendiri, apakah huru-hara pemilu nih yang masih terus berlangsung nih Ya, sampai ini hari bahasanya serem ini banget, huru-hara jangan. sampai berlangsung nih masih Iya, sampai iya. hari ini gitu, mengingat, saat ini hasil quick count yang tadi udah disebutkan kalau, itu menunjukkan paslon 02 nih yang kayaknya Mhm, bakal mhm. ya udah menang gitu. Ini menurut Mbak Ria sendiri akan masih berlanjut atau bagaimana nih? Kayak gini ya, eee quick count itu kan, adalah metode ya, salah satu metode yang selama ini terbukti reliable, Mhm, ya bisa diandalkan gitu ya. Ini kalau kita mau bicara pakai prinsip, secara ilmiah gitu ya, metode yang dia melalui proses yang rigorous gitu ya, kemudian juga nggak bisa asal-asalan gitu ya. Memang ada ilmunya kira-kira kayak gitu. Kenapa kenapa misalnya dengan hanya memotret apa namanya, sekian, TPS gitu ya, itu bisa dianggap sebagai representasi dari hasil pemilu. mmm, Trennya kan selama ini begitu ya, mhm mhm, walaupun memang pernah juga ada kejadian ketika, survei kemudian quick count hasilnya kok beda gitu beda ya ya, dengan pemilu. Tapi, in most cases saya kira, quick count itu hasilnya nggak terlalu jauh berbeda gitu mhm, ya dengan hasil pemilu. Ya biasanya gesernya tuh berapa sih kalau nggak salah maksimal tuh mungkin yang pernah terjadi itu sampai selisihnya 10%-an gitu ya, atau mungkin 15% gitu, ke situ sih kalau bicara soal hasilnya. mhm Nah, tapi mhm, ya ini kan sekarang ini memang psikologi massa sedang terganggu ya. iya Gitu. Nggak nyampe huru-hara sih ya, mudah-mudahan nggak sampai ke iya, huru-hara, tetapi ada psikologi massa yang merasa terusik gitu ya, karena itu tadi, satu ada sistem,
Sirekap yang kok nggak reliable sehingga memunculkan, persepsi negatif gitu ya di publik. Yang kedua memang ada indikasi-indikasi kecurangan yang sudah bisa dibaca gitu ya sejak lama dan ini disuarakan oleh banyak pihak. Saya kira film Dirty Vote kemarin itu hanya hanya apa ya istilahnya, satu contoh aja gitu loh, keresahan publik soal kecurangan, ketidaknetralan gitu ya, dan praktek-praktek unethical itu kan udah banyak disuarakan, Mhm. akademisi turun ke jalan, masyarakat sipil dan lain sebagainya gitu. Jadi ada kondisi yang kedua itu. Yang ketiga ya, ini kan juga di sisi lain kan ada, platform-platform yang juga dibuat oleh masyarakat sipil nih yang tadi saya bilang ya. Di satu sisi oke ada industri, industri konsultan, industri survei gitu ya yang kemudian langsung menyampaikan data, apalagi itu langsung direspon oleh salah satu paslon dengan mengumumkan gitu ya, Iya. kemenangan mereka. Jadi secara psikologi tentu saja ini lagi perang psikologinya ke situ sebenarnya. Nah, kekhawatiran lain adalah ketika ya masyarakat melihat ada gap ya, contoh misalnya nih, kalau Mbak Pita buka kawalpemilu.org itu Mhm. kan selisih data yang, kelihatan gitu ya, itu kan kelihatan banget besar gitu. Jadi yang saat ini dirugikan 0103 gitu ya, yang kalah, mereka tentu saja akan mencoba melihat real count-nya gimana sih, Iya. ya, kemudian ini gimana nih, isian di kawal pemilu atau yang real count-nya KPU. Yang namanya aktor elektoral ketika kalah, dia pasti akan selalu bicara kayak gitu. Ya selalu akan bilang, "Kita tunggu aja real count-nya," gitu ya. Dulu juga waktu 2019 Pak Prabowo juga ngomong kayak gitu, ya Iya. kan. Pak Prabowo bahkan menyuarakan bahwa lembaga-lembaga survei ini, nggak bener semuanya gitu kan, mengikuti apa yang dibayar. Tapi, ini juga menjadi pertaruhan menurut saya, terlalu besar pertaruhan buat lembaga-lembaga survei ini kalau mereka, Mhm. ya bermain-main gitu ya dengan metodologi, bermain-main dengan angka sehingga menghasilkan, hitungan yang, berbeda gitu ya dengan, real Real count-nya count. nanti dari KPU. Mmm. Kayaknya begitu Mbak Pita. Oke, berarti ini sudah fix tidak ada putaran kedua lagi ya? Eee, Atau mungkin masih ada sedikit change-nya? Kalau melihat hasil quick count kayaknya memang arahnya satu putaran ya. Mhm. Tetapi balik lagi, kalau ada, eee, pembuktian Mhm. ya terhadap praktek kecurangan yang TSM itu, ya mungkin bisa mengubah gitu ya bahwa, "Oh enggak nih sampai nih putaran kedua," gitu. Nah saya nggak tahu nih, ini masalahnya gini, kadang-kadang ya keributan di level massa ya, di level grassroots itu kan suka beda dengan, eee, politik di level elit Elit ya ya. kan. Jangan-jangan nih ya saya menduga gitu ya dengan kondisi hari ini, elit-elit politik, partai-partai juga sudah mulai, istilahnya, ambil posisi baru lagi nih gitu loh. Mmm. Jangan-jangan juga sudah ada nih yang misalnya ngomongin peluang-peluang koalisi Mhm misalnya, kan mhm. kita nggak pernah tahu ya Iya. kan. Mhm. Balik lagi soal legitimasi politik terhadap hasil pemilu, ya itu kan paling utama datang dari kompetitor. Ketika orang yang kalah mau menerima hasil pemilu. Mmm. Nah itu legitimasi politik tuh, kalau legitimasi hukum kan jelas ya, Iya. secara aturan main gitu ya, diumumkan secara resmi oleh KPU, oke terpilih. Tapi kalau legitimasi politiknya tidak ada, pihak yang kalah tidak mau mengakui hasil pemilu itu, nah itu jadi problem. Nah biasanya kecenderungannya Mbak, politik elit itu selalu diwarnai oleh kompromi kompromi politik. Elit itu cenderungnya selalu bekerja sama, mereka bisa ribut besar gitu ya pada saat Mhm. pemilu, Iya. tapi habis pemilu kecenderungan mereka akan selalu mencari cara untuk bekerja sama, biar pemerintahan stabil. Sementara masyarakat, ya politik kaula itu, politik orang-orang biasa, itu selalu karakteristiknya adalah ribut, Mhm, perang, betul. gitu kan. Dan perangnya nggak berkesudahan, perangnya terus-terusan gitu loh. Yang di atas udah pada akur, Mhm. ya, yang di bawah masih pada ribut. Residu pilkada 2017, residu pilpres, 2019. 2019 ya, polarisasi politiknya kan masih kerasa sampai sekarang. Sangat ya, masih sangat. Betul, padahal elitnya ya bisa dengan cepat kan berubah posisi gitu. Betul. Tapi,
sekarang udah ada kelihatan belum sih Mbak, yang mau bergabung yang mana gitu? Ini antara saya menyampaikan hasil analisis dengan saya ngarepnya apa gitu Oh ya. gitu ya, Karena boleh. gini, ya kalau kita bicara, kalau kita mau, demokrasi kita lebih sehat ya, kita Mhm, mau betul-betul, safeguarding demokrasi gitu ya, mmm, mengawal proses demokrasi, yang paling ideal tentu saja adalah, koalisi yang terbentuk gitu ya, petanya lebih clear nih. Ya saya nggak mau menyebutnya sebagai oposisi, karena ini menurut saya kekeliruan, terminologi yang digunakan ya. iya, Partai oposisi nggak ada. Kita tuh bukan sistem parlementer, kalau di sistem parlementer kan jelas tuh ada partai pemenang gitu ya, kemudian yang kalah otomatis jadi oposisi. mmm, Indonesia itu kan sistemnya presidensil, iya, yang ada adalah check and balances ya, antara eksekutif dengan legislatif. Jadi ada yang partai yang bergabung dengan, pemerintah gitu ya, kemudian ada partai-partai yang di luar pemerintah. Bukan berarti mereka selalu oposisi. Ini kelihatan loh dalam pembuatan undang-undang saja misal misal ya, kita coba bisa lihat, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, ya, Undang-Undang, revisi KPK. Coba kita lihat petanya, kan selalu beda tuh, mhm, ya kan. Partai di luar pemerintah ya, itu mendukung loh. Misalnya ya, Undang-Undang Minerba, itu didukung, PKB mendukung, PKS mendukung gitu ya. Jadi nggak selalu tuh oposisi itu terjadi. Nah cuma saya berharap dengan kondisi hari ini ya, ketika publik dipertontonkan penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi di depan mata tapi nggak bisa diapa-apain gitu ya. mhm, Saya berharap partai-partai, pengusung 01 dan 03 mhm, ya, ini, memilih ya jalur untuk berada di luar pemerintahan. Sehingga mmm, apa? oke, Gabungan suara mereka di DPR nanti bisa menjadi kekuatan pengimbang gitu kepada, pemerintah. Jadi mmm, check and balances-nya berjalan. Nah mmm, repotnya ya, mhm, entah kenapa presiden-presiden di Indonesia pasca reformasi itu nggak pernah merasa percaya diri ya membentuk koalisi pemerintahan hanya dengan, mengandalkan partai-partai yang mendukung dia. Jokowi nih kita ngomongin ya Jokowi. Jokowi itu presiden yang popularitasnya paling tinggi ya. iya, Periode kedua Jokowi kan suaranya signifikan betul. Tapi apa yang terjadi? Partai, yang berlawanan dengan Jokowi ya, pada saat pemilu 2019 kan akhirnya direkrut juga gitu ya, iya, diajak juga masuk di dalam pemerintahan. Pak Pak Prabowo gitu ya diajak juga. Padahal kalaupun dia nggak mengajak Pak Prabowo misalnya ya, itu kan sebenarnya tetap secure tuh, hitung-hitungan politiknya gitu iya, ya, tetap secure, tapi enggak. Selalu berusaha mengajak sebanyak-banyaknya partai ya ke dalam gerbong pemerintahan dengan tujuan apa? Stabil tuh gitu ya, nggak diusik-usik, nggak diganggu gitu ya, dan bisa dengan mudah, mendorong agenda-agenda kebijakan pemerintah agar disetujui oleh DPR. Nah ini justru berbahaya menurut saya gitu loh. Check and balances akhirnya nggak ada. Kita bisa lihat tuh ya, undang-undang Minerba diprotes, tapi gampang banget tuh lewat. mmm, Undang-undang Cipta Kerja ya kan 1000 halaman RUU-nya hanya selesai dalam waktu yang sangat singkat. Undang-undang IKN juga sama kan, iya, prosesnya cepet banget, nggak ada partisipasi publik, nggak ada kajian yang menyeluruh dan lain sebagainya. Nah, partai-partai yang di luar pemerintahan juga tidak terlalu kritis, gitu loh. iya, iya, Agak melempem lah mhm, kira-kira ya mhm. kualitas, oposisi dalam tanda kutipnya itu, gitu. Kenapa bisa begitu? Maksudnya kenapa dari, partai yang di luar pemerintahan itu tidak, apa ya, tidak bisa bersuara dengan lantang gitu, maksudnya kepada pemerintahan Mmm, Jokowi sekarang? ada beberapa faktor saya kira ya. Yang pertama memang, dominasi eksekutif heavy ini sekarang ini begitu kuat ya. Mmm, Hampir semua undang-undang usulan, pemerintah itu mudah sekali lolos gitu ya, di DPR dan ini saya kira tanggung jawab, dan salah serta dosa bersamanya partai-partai politik mmm, gitu.
Ada sih memang ya beberapa partai yang cukup konsisten misalnya menolak undang-undang problematik, tapi ya begitu hitungannya adalah harus paripurna ya kalah biasanya tuh, Iya. ya. Deal-deal politiknya tuh begitu kuat, konsesinya juga kuat. Nah, salah satu penyebab mendasarnya menurut saya ini adalah korupsi pemilu, ya. Jadi korupsi politik pasca pemilu, grand corruption itu kan terjadinya dalam bentuk kebijakan nih, ya. Ketika bikin kebijakan, kebijakan itu hanya menguntungkan sekelompok pihak, Pihak aja. yang biasanya sekelompok pihak ini dengan mudah kita identifikasi kalau urusannya ekonomi gitu ya, itu biasanya adalah para oligark ekonomi. Ya. Kenapa sih mereka bisa begitu mudah mempengaruhi proses legislasi, memasukkan kepentingan mereka di dalam undang-undang usulan RUU usulan pemerintah maupun juga RUU usulan DPR. Karena ya, mereka sudah menanam saham kepada para politisi. Oligark di Indonesia ini ya membiayai kontestasi pemilu dan mereka menyebar uangnya kemana-mana gitu loh. Jadi ibaratnya gini, karena oligarknya nggak ideologis, mereka tanam kemana-mana gitu ya sahamnya. Siapapun yang menang mereka tetap untung. Nah, para politisi kita, partai politik kita, kandidat-kandidat kita juga jarang yang ideologis gitu ya. Jadi beda nih misalnya ya saya ambil contoh ya, politik Amerika aja. Kan oligarki juga ada di situ ya. Tapi kan petanya gampang. Misal ya, industri kesehatan misalnya gitu ya di Amerika, mereka akan cenderung pro industri swasta maksudnya ya, bisnis kesehatan itu mereka akan pro dengan Republikan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Republikan ini pasti akan membuat kebijakan yang menyenangkan ya industri kesehatan. Beda misalnya dengan Demokrat yang garis ideologinya jelas, mereka mendukung misalnya healthcare system. Mereka mendukung adanya asuransi misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak bisa tuh industri kesehatan ini misalnya main matanya dengan Partai Demokrat atau soal gun control. Kan salah satu isu yang kenceng gitu ya di Amerika itu. Jadi organisasi-organisasi seperti RNA ya, NRA National Rifle Association, dia pasti akan pro dan pasti akan dekatnya dan akan membantu mendanai kampanyenya kandidat dari Partai Republikan karena mereka tahu pasti Republikan akan mendukung. Demokrat nggak bakalan tuh mendukung gitu ya kebebasan menggunakan senjata, mereka pasti akan mendukungnya gun control. Kalau Republikan kan menolak gun control. Itu jelas gitu loh, ya oligarkinya punya kepentingan, ya, dan kepentingan itu inline dengan partai yang ada. Di Indonesia enggak gitu. Jadi akhirnya apa? Yang terjadi para kandidat, politisi gitu ya yang sudah ada di DPR atau DPRD mereka mudah tersandra dengan kepentingan para oligark itu tadi gitu. Ya, jadi tanam budinya ya setelah pemilu gitu. Jadi korupsinya korupsi ijon gitu loh. Ya mereka dibelinya tuh sebelum pemilu dulu gitu. Baru sesudah pemilu selesai oligark ini yang nagih hutang gitu ke para politisi. Undang-undang Minerba kalau kita tanya siapa yang untung? Ya kan para oligark. Ya kan IKN juga sama ya. Yang berbisnis di sana siapa ternyata? Kan para oligark juga. Nah, jadi itu contoh kecil saja gitu. Kenapa kemudian ya politik kita pasca pemilu memperlihatkan gitu betapa cairnya gitu ya sikap para politisi, mudah berkoalisi, mudah meloloskan undang-undang bermasalah ya karena korupsi pemilu tadi. Oke, berarti udah tercerahkan nih ternyata selama ini yang terjadi seperti itu ya. Ini untuk kepentingan ya oligarki lagi gitu ya. Oke, sekarang terkait dengan ya tadi Presiden Joko Widodo itu udah bilang kalau kemarin sudah memberikan selamat nih ke pasangan 02 nih. Nah, itu apakah ini bisa dikatakan kalau ya memang ini sebuah tanda kalau ya udah yang menang 02 gitu? Ya kalau gini kan inclination-nya presiden kan udah kelihatan ya, kecenderungan dukungannya. Iya. Ya.
presiden bukanlah calon petahana, tapi dia punya konflik kepentingan yang sangat besar kan, ya karena anaknya, berkontestasi, tapi bukan hanya semata-mata karena anaknya berkontestasi. Kalau saya melihatnya kenapa Presiden Jokowi itu all in 02 ya, all in All in. itu artinya taruhan loh, bukan all out gitu ya, Hmm. memperjuangkan mati-matian, tapi all in 02. Karena ini adalah strategi investasi politiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bukan party leader, bukan party owner. SBY begitu udah selesai jadi presiden dia punya Demokrat. Demokrat. Megawati punya PDIP. Pak Jokowi punya apa? Nggak punya. Pak Jokowi punya relawan yang membantu dia memenangi pemilu-pemilu dari mulai pilkada sampai pilpres. Tapi relawannya kan bukan partai. Iya. Dia butuh smooth landing. Dia butuh survive. Jadi orang tuh kan Mbak ada apa ya istilahnya pepatah yang bilang survival of the fittest gitu. Bukan survival of the. Orang itu ketika mode bertahan hidupnya muncul, dia akan bisa melakukan apa saja gitu ya. Nah, Pak Jokowi ini lagi survival mode. Kalau dia gagal memenangkan 02 di pemilu hari ini, ada kemungkinan dia akan withering away pasca pemilu. Dia akan memudar pengaruhnya pelan-pelan pasca pemilu. Tapi kalau dia berhasil di pemilu sekarang memenangkan 02, dia punya posisi tawar yang cukup tinggi dengan elit-elit partai politik. Gitu ya, bukan tidak mungkin misalnya ya kan Pak Jokowi nanti berlabuh ke salah satu partai koalisi gitu ya. Paling besar kemungkinan adalah Golkar saya kira, bukan Gerindra. Jadi mungkin dia akan menjadi elit baru gitu ya di partai Golkar, dan cara Pak Jokowi menaklukkan ya pemimpin-pemimpin partai ini kan adalah dengan jurus pangkonnya Jokowi gitu kan. Orang-orang tuh ya begitu udah dipangku mati, nggak bisa bergerak mereka gitu ya. Apa ya istilahnya ya, kasusnya dipegang semua gitu loh. Kartu asnya tuh udah dipegang semua sama Pak Jokowi dan bisa dimainkan sewaktu-waktu kalau mereka menolak. Dan salah satu caranya juga ya itu ya, menaruh anaknya di salah satu partai yang sekarang sudah menjadi ketua umum, itu salah satu cara juga bisa jadi. Betul. Tapi bukan cuma satu-satunya cara. Ya, PSI bisa jadi salah satu medium gitu ya untuk nempatin, kan udah dimulai nih. Iya. Ya. Gibran kemarin di Solo, kemudian Bobi di Medan gitu. Kaisang kemudian masuk ke partai. Tapi kan PSI kansnya untuk masuk ke DPR kan kecil. Ya walaupun kemarin itu udah luar biasa ya, balihonya di mana-mana, hitung-hitungan politik tuh nggak ketemu Mbak. Jadi kalau misal PSI tiba-tiba perolehan suaranya 4% lalu dia lolos pemilu, itu orang-orang pasti akan yakin bahwa ada kecurangan. Iya. Karena hitung-hitungannya nggak ketemu, gitu loh. Gimana tuh kita bisa membuktikan bahwa ada pemilih PSI 4% di seluruh wilayah gitu ya, tersebar di seluruh wilayah. Jadi sulit sekali. Makanya ada cara lain yang saya kira sedang dipakai oleh Pak Jokowi. Yang ini mungkin luput dari perbincangan publik karena hingar-bingar berita soal pemilu 2024. Yaitu apa? RUU DKJ. Iya itu RUU Daerah Khusus Jakarta yang tanggal 15 ini hari ini berarti kan ya, itu disetujui. Jadi udah disetujui tuh di level pertama tuh kan cepet banget, ya kan. Kalau RUU DKJ sah dan ini kayaknya lagi dikejar pengesahannya ya sebelum berganti periode ya DPR. Ya sudah, siap-siap saja gitu ya. Nanti mungkin Jakarta nggak akan punya pemilu. Iya. Ya, dan Kaisang bisa menjadi kandidat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat gitu. Karena di situ ada dinasti politiknya Pak Jokowi. Ya, itu salah satu yang ramai juga dibicarakan karena kalau misalnya ya 02 jadi ya bisa itu juga terjadi gitu ya. Sekarang kita ngomongin soal kenapa nih akhirnya masih banyak banget masyarakat yang memilih 02 padahal udah beberapa mass media asing, terus juga media di Indonesia itu memberitakan soal
ya masa lalu dari paslon 02 terutama capresnya Pak Prabowo. Ini kenapa masih banyak nih yang akhirnya pilih 02 dan sekarang ya masih yang sekarang itu di quick count paling tinggi gitu. Ini karena pertanyaannya berat, saya ngopi dulu tuh barusan. Oke, ini menarik deh pertanyaannya Mbak Pita. Ada beberapa orang yang bahkan ya mungkin saking mangkelnya bilang, ya masyarakat kita sebodoh itu apa? Itu menurut saya pertanyaan yang terlalu simplistis ya, dan agak insulting ya kepada masyarakat kita to some extent. Saya yakin kok pemilih kita tuh semakin lama semakin cerdas. Buktinya saja ya, ini kalau kita ngomong untuk konteks lain, politik uang ya. Politik uang tuh nggak 100% berpengaruh loh. Ya. Hitung-hitungan kecenderungannya itu ya, tren umumnya itu paling 30% tuh ngaruhnya gitu ya. Masyarakat kan sekarang udah gitu ya, bahkan ada bilang pilih ambil uangnya, nggak usah pilih orangnya, kira-kira kayak gitu. Jadi masyarakat tuh punya rasionalitasnya sendiri. Ya itu satu. Nah, kenapa Prabowo akhirnya bisa mendapatkan mayoritas suara publik? Di antara banyak faktor, salah satu faktor utama tuh adalah Jokowi. Ya. Karena kalau ngomongin suaranya Prabowo aja maksimal berapa sih? 46% kan ya? Di pemilu 2019 lalu. Itu pun kan terpecah kan? Karena sebagian kelompok Islam misalnya itu lebih mendukungnya ke Anies Baswedan gitu ya. Jadi sebenarnya terpecah. Nah, Jokowi faktor ini nggak bisa dipandang remeh ya. Jokowi adalah satu-satunya presiden di dunia mungkin ya yang menikmati approval rate ya yang sangat tinggi bahkan di periode keduanya dia. Kalau kita bandingkan nih SBY ya kan SBY juga sama tuh approval rate-nya dulu tinggi, tapi begitu periode kedua turun. Obama juga gitu. Ya, Obama waktu tahun 2008 itu tinggi tuh approval rate-nya, kemudian turun gitu ya. Jokowi itu enggak. Dia berhasil. Nah, kenapa bisa berhasil? Ya, nanti kan kita lihat nih Jokowi faktor. Kalau saya percaya bahwa Jokowi sendirian ya kalau dia mengandalkan hanya popularitasnya saja mungkin nggak akan mampu mengerek ya suaranya Prabowo ya karena apa kritik publik terhadap Jokowi juga akan semakin tajam sebenarnya ya menjelang pemilu hari ini gitu. Nah tetapi Jokowi faktornya ini saya nyebutnya Jokowi plus. Maksudnya plusnya apa? Strategi yang dipakai oleh Jokowi. Ya, ada dua menurut saya. Yang pertama adalah memainkan politik insentif, ya, memberikan insentif kepada orang-orang untuk mendukung Prabowo. Ya, ada BLT, ada bansos yang sangat gencar gitu ya pemberian kepada masyarakat. Program-program pemerintahan yang ditingkatkan terakhir bahkan ya di last minute gitu ya, itu naikin gajinya Bawaslu dan juga Komnas HAM. Jadi politik insentif. Kan kalau mau bicara psikologi orang gitu ya untuk bertindak, orang tuh biasanya apa sih mau bertindak tuh kalau ada mekanisme insentif dan disinsentif. Voluntarisme tuh kan bisa menggerakkan sebagian orang tapi bukan mayoritas orang. Tapi mekanisme insentif dan disinsentif itu selalu menjadi cara ampuh untuk menggerakkan dan memobilisasi orang. Ya, itu satu. Ya, mekanisme insentifnya. Dengan harapan tentu saja orang akan menilai kinerjanya baik. Orang kan masyarakat secara umum kan melihatnya nggak terlalu jauh gitu ya, nggak kayak misalnya nih kalau analis ekonomi atau analis politik itu kan melihatnya jauh. Masyarakat kan nggak melihat apa yang ada di depan mata. Wah hari ini harga-harga mahal, ya harga beras naik 16.000 waktu itu kan gitu ya. Tiba-tiba jebret, ya ada bansos naik pula jumlahnya ya jadi 6 kilo. Jadi itu kerasa betul ya, tangible gitu ya, langsung bisa diukur oleh masyarakat. Itu insentif tuh. Insentif kepada para politisi juga kan, ya kan? Iming-iming jabatan ya dan lain sebagainya itu adalah insentif. Yang kedua, mekanisme disinsentif. Disinsentif itu kebalikannya ya kan. Kalau tidak melakukan itu maka ada konsekuensinya. Apa mekanisme disinsentif yang diberikan Jokowi ya kepada elit-elit politik?
Ini soal, kriminalisasi, ya. Ancaman kriminalisasi karena kasus-kasus korupsi, ya. Semua kan bermasalah nih, sampai-sampai kan ada guyonan, bukan guyonan ya, ini sebenarnya sarkas gitu ya dari masyarakat yang bilang, "Orang kalau kena kasus korupsi gabung aja gitu ya ke kubu 02, tiba-tiba langsung aman kok, kalau Iya. kalau dicolek KPK, habis masuk ke kubu 02 langsung hilang tuh menguap kasusnya," kira-kira kayak gitu ya. Dan masyarakat kita tuh kan pinter ya dengan memberikan sarkas-sarkas kayak gitu, harusnya itu jadi, apa namanya, penanda bahwa enggak, publik nggak sebodoh itu kok gitu ya, nggak sebodoh dugaan orang-orang kelas menengah ini ya. Nah, mekanisme disinsentif ke masyarakat dalam bentuk apa? Ancaman hukuman kolektif. Ancaman hukuman kolektifnya nih apa? Pencabutan program pemerintah, pencabutan dana, bantuan sosial, BLT dan lain sebagainya, termasuk dana desa. Jadi yang dilakukan ini sama persis seperti era Orde Baru sebenarnya. Di zaman Orde Baru nih ya, pemilu-pemilu Orde Baru, itu kan ancaman kolektifnya misalnya gini ya dulu tuh, kalau di daerah ini Golkar nggak menang, jangan harap gitu ya terjadi pembangunan. Saya tuh dulu tinggal di kawasan Mampang, Mampang Jakarta Selatan ya, daerah itu kebetulan banyak orang Betawi di situ ya, saya orang Betawi asli. P3 selalu menang. Ya di situ, di tingkat lokalnya. Apa yang terjadi Mbak Pita? Di luar jalan protokol yang utama ya, Jalan Raya Buncit itu kalau masuk ke dalam, itu jalanannya nggak pernah diaspal loh. Oke. Nggak pernah diaspal, kenapa? Karena, Golkar nggak menang, itulah hukuman kolektifnya. Di Aceh ya, di masa era Orde Baru itu, Golkar juga nggak pernah menang. Pembangunan di Aceh tuh mengalami kemunduran. Aceh termasuk daerah yang, sangat tertinggal di zaman Orde Baru. Jadi ancaman hukuman kolektif. Nah, hari ini ancaman hukuman kolektif yang dilakukan itu adalah, kepada masyarakat ya, misalnya di wilayah pedesaan. Kepala desa itu diancam kalau di daerah tersebut tidak menang, ya, maka dana desa akan dicabut, ditahan gitu. BLT nggak akan dibagikan di desa itu, bansos akan dicoret nama-namanya. Nah, ketakutan itu adalah rasa yang kuat ya, yang bisa memotivasi orang. Iya nggak sih? Orang tuh kan bisa dimotivasi kalau diiming-iming hadiah atau diiming-iming apa, atau ditakut-takutin gitu ya. Dan itu real banget. Di daerah rumah saya saja, saya tinggal di daerah, apa namanya, Jagakarsa ya, Serengseng Sawah. Depan saya tuh suka mangkal pagi tukang sayur. Obrolan ibu-ibu ya, tukang, apa, yang ngumpul di tukang sayur itu semua pada bilang apa, "Ih, kalau kita nggak milih, 02 nanti KJP dicabut, nanti, nggak dapat lagi loh BLT, bansos dan sebagainya." Itu real di masyarakat, ya. Dan itu berpengaruh. Masyarakat jadi akhirnya ya udahlah, mending kita pilih 02 lah, kayaknya juga udah pasti dia menang, daripada nanti kita, apa, nggak dapet gitu ya, kan ngeri, masyarakat kan ngeri Mbak, kalau nggak dicoret aja gitu ya namanya dari bansos. Kelupaan dimasukin aja mereka bisa marah-marah, apalagi kalau namanya dengan sengaja dicoret gitu. Nah itu yang saya kira ya, jadi kalau kita membaca kita nggak bisa cuma bilang bahwa, oh 50 sekian persen masyarakat milih 02. Justru yang harus kita cek nih, kalau saya sebagai political scientist gitu ya, yang akan saya cek adalah kenapa ya orang mau milih 02. Bukan langsung membangun asumsi bahwa, oh masyarakat semua bodoh nih, milih 02 padahal udah jelas-jelas melakukan pelanggaran. Bukan itu. Masyarakat tadi yang saya bilang punya logika, punya kepentingan rasionalnya sendiri. Jadi kalau dibilang pemilih kita rasional. Kenapa? Karena mereka memilih berdasarkan pertimbangan apa yang paling menguntungkan buat mereka dan buat masyarakat. BLT, bansos, KIP gitu ya, dan kartu-kartu lainnya termasuk juga dana desa itu adalah sesuatu yang menguntungkan buat mereka.
Gitu Mmm. Mbak Pita. Oke. Lalu, yang seperti tadi ya, hukuman apa ya tadi, hukuman-hukuman yang terjadi seperti itu, apakah bisa berulang? Maksudnya kayak kalau misalnya nanti 02 yang jadi, itu bisa berulang dan itu menjadi skenario yang buruk malahan? Ya, gini, resepnya tuh selalu sederhana, Mbak. Kalau dia diuji cobakan dan dia berhasil, dia pasti akan ditiru, ya. Kenapa sih 02 mengadopsi kampanye politainment, Mhm. kampanye hiburan, Ya. ya, gimik-gimik gitu ya, nggak ngomongin program dan lain sebagainya. Itu dipraktekkan di Filipina dan itu ternyata berhasil. Jadi diuji cobakanlah di Indonesia yang memang kondisi politiknya gitu ya, persoalan-persoalan politik elektoralnya kurang lebih mirip. Saya kadang-kadang juga agak mikir gini, baru tadi pagi saya mikir ya Mbak Pita, Iya. kan ngetren ya istilah FOMO ya, Iya. fear of missing out. Ini kayaknya politik Indonesia ini juga selalu FOMO nih. FOMO. Waktu lagi rame-ramenya populisme melanda Eropa gitu ya, kemudian Amerika, bahkan sebelum populisme, waktu era political marketing ya, berhasil di Amerika, sosial media jadi medium kampanye yang luar biasa, Indonesia tuh FOMO. Semuanya kemudian elit-elit kita pada pakai itu ya, political marketing. Waktu itu kan, SBY ya, habis 2008 di apa namanya, Amerika. Mhm. Obama menang, SBY SBY, 2009 iya. pakai political marketing. Gayanya dulu masih formal gitu ya, Betul betul. kemudian eranya berubah. Tapi Indonesia tuh kayak FOMO, waktu populisme berkembang, Indonesia ikut-ikutan, politiknya juga jadi populis, ya kan. Waktu politik identitas juga berkembang ya di, Mmm. berbagai apa namanya, negara, Indonesia juga ikut-ikutan. Begitu Filipina berhasil mempraktekkan apa tadi namanya tuh, politainment ya, politik gimik gitu ya, kampanye gimik, kampanye di TikTok, Indonesia juga ikut-ikutan gitu. Jadi kayaknya fear of missing out gitu ya. Iya iya. Tapi masalahnya yang diikutin itu tren yang jeleknya, Mmm. bukan tren yang bagusnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Waktu demokrasi melanda kawasan Asia Mhm. ya, tahun, berapa ya, dimulai itu kan tahun 70-an ya yang di Filipina terus gitu ya. Indonesia tuh nggak ketularan tuh, imun ya. Baru Indonesia masuk ke era demokrasi 99, itu pun gara-gara ada, krisis moneter di Asia gitu ya. Jadi begitu begitu praktek baik Indonesia lama, makanya Indonesia itu kalau di literatur ilmu politik itu sering disebut sebagai latecomer demokrasi gitu loh. Jadi gabung di dalam karavan demokrasinya tuh belakangan 99, begitu negara-negara lain udah establish demokrasinya, Indonesia baru Baru demokrasi. ya. Begitu di daerah apa, di negara-negara lain demokrasi lagi mengalami backsliding, kemunduran, Indonesia dengan cepat mengikuti kemunduran itu. Gitu Mbak Pita. Jadi malah bukan mengikuti yang yang apa ya, bukan mengikuti Tren yang baik tren gitu ya. baiknya ya, malah malah tren yang kemundurannya itu ya, yang malah yang Betul. diikuti. Oke, lalu, menurut dari Mbak Ria sendiri, pemilu 2024 ini apakah sudah memenuhi unsur jurdil? Hmm, pertanyaannya bukan maksudnya mendahului ya, Iya, tapi gini, menurut pandangan Mbak Ria. eee, pemilu yang bermakna itu kan hanya pemilu di era demokrasi. Mhm, Sorry, di dalam sistem sistem demokrasi. demokrasi. Pemilu hanya punya makna, hanya punya arti kalau dilaksanakan di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Korea Utara tuh punya pemilu loh, ya. Barusan saya lagi baca sosial media, Kim Jong Un memenangi pemilu di Korea Utara dengan, suara 100%. Is it a meaningful, election? No, ya. Jadi semua negara bisa bikin pemilu, tapi kalau tidak demokratis, sistemnya nggak punya makna. Jadi kalau pemilu ada, tapi tidak bebas, jujur, dan adil, pemilu menjadi tidak bermakna. Artinya kan gitu ya, karena pemilu di sistem demokrasi asasnya adalah free and fair election. Saya bisa bilang ya dengan kondisi saat ini dan membaca gitu ya serangkaian peristiwa sejak tahun 2020 lalu, pemilu kita, apa ya, sangat tercederai sebenarnya prinsip bebas, jujur, adilnya.
Dulu-dulu nih Mbak, ya sebelum 2024 ya, pemilu 2024, ada 2 indikator yang menyumbang skor untuk penilaian demokrasi di Indonesia. Iya. Yang pertama adalah penyelenggara pemilunya, yang kedua adalah penyelenggaraan pemilunya, ya. Itu menyumbang skor positif tuh. Nah, begitu masuk 2024 apa yang terjadi? Penyelenggara pemilu dari awal sebelum mereka terpilih, itu sudah digerogoti dengan isu, politik rekrutmen, isu kecurangan. Baru mulai bertugas ya KPU melakukan verifikasi kan, tugas pertamanya KPU melakukan verifikasi, sudah muncul isu kecurangan dalam, verifikasi faktual Iya. partai politik ya, karena dianggap memenangkan partai-partai yang seharusnya tidak memenuhi syarat. Terus gitu ya, kemudian bikin kebijakan-kebijakan yang juga akhirnya bermasalah. Jadi penyelenggara pemilu di 2024 ini tidak lagi menjadi indikator yang menyumbang skor demokrasi di Indonesia. Yang kedua, penyelenggaraan pemilunya. Ya, penyelenggaraan pemilu yang relatif bebas, jujur, adil itu menyumbang skor tinggi ya di dalam penilaian demokrasi. Ini pun hari ini tidak terjadi, gitu ya. Netralitas penyelenggara negara tidak ada, netralitas TNI Polri tidak ada ya, netralitas kepala desa juga tidak ada. Kemudian juga ada kasus-kasus ya yang kalau kita lihat beberapa kasus bahkan agak ekstrim. Di Madura misalnya ya kita baca tuh kasusnya sekarang katanya lagi diinvestigasi nih sama Bawaslu. Ada satu dusun yang sampai H-1 malamnya gitu ya, surat undangan nggak disebar. Ya, sampai warga ngegeruduk rumahnya kepala desa tiba-tiba menemukan semua surat suara pilpresnya sudah dicoblos gitu ya. Itu kan betapa ekstrimnya di tingkat daerah. Pertanyaannya, apa yang memotivasi seorang kepala daerah ya, kepala dusun kok punya kepentingan elektoral yang begitu besar? Apa iya bukan karena insentif dan disinsentif itu tadi gitu. Jadi ada problem serius ya, kecurangan, bukan semata-mata kecurangan yang bisa dibuktikan saja gitu ya, tetapi pelanggaran etik, pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang yang justru dilakukan oleh pertama penyelenggara pemilu, yang kedua oleh peserta pemilu. Tapi yang selalu disoroti kan masyarakat kan. Masyarakat terima politik uang, masyarakat kok bodoh mau menerima ini, padahal problem utamanya itu tadi, orang-orang yang seharusnya menegakkan free and fair election justru malah melakukan pelanggaran dan kecurangan di depan mata publik. Jadi masyarakat itu ya sebenarnya hanya meniru saja gitu loh. Hanya menerima saja, kemudian ya prakteknya udah kayak gini ya sudahlah gitu. Oke. Lalu, untuk masyarakat nih, masyarakat seperti kita semua, apa yang bisa dilakukan nih untuk terus mengawal jalannya, penghitungan suara yang belum selesai ini, yang masih ada beberapa hari ke depan? Ini saya jawab singkat aja ya. Ya. Jadi hal cepat yang bisa dilakukan adalah kita perlu mengawal suara ya. Karena suara itu penting, berharga. Ini bukan soal, karena kita nggak punya kepentingan ya siapa menang siapa kalah. Tapi kita punya kepentingan agar pemilunya bisa bebas, jujur, adil. Kawal suara kita, sekarang ada banyak platform ya. Teman-teman juga bisa bantu gitu ya, melaporkan gitu ya, mengunggah form C1 itu gitu ya, atau kalau misalnya ada yang udah mengunggah tapi belum dimasukin ke platform kawal pemilu misalnya kayak gitu ya, atau platform jaga suara, itu bisa bantu masukin. Itu satu ya, mengawal suara. Yang kedua, melaporkan kecurangan jika menemukan kecurangan. Atau tapi kan saya nggak melakukan pengawasan. Oh ada nih sekarang misalnya saya lihat beberapa inisiatif warga yang ngumpulin tuh. Jadi dia ngecek gitu ya di timeline sosial media, dia mendedikasikan akunnya untuk mendokumentasikan gitu ya, mengumpulkan data-data kecurangan. Itu menurut saya bisa dilakukan. Partisipasi kita nih ya pada saat pemilu masih berlangsung sampai nanti hasilnya diumumkan secara resmi oleh KPU. Itu pertama. Kedua, yang menurut saya juga tidak kalah penting adalah pasca pemilu, apa yang bisa dilakukan. Salah satu problem demokrasi kita adalah polarisasi masyarakat terus terjadi bahkan setelah pemilu selesai. Kenapa? Karena kita lupa ganti baju jadi demos. Baju pemilih ya itu adalah baju yang cukup kita pakai 5 menit aja Mbak.
ya. Memilih itu adalah hak. Apa hak kita? Memilih wakil-wakil kita di lembaga eksekutif dan di lembaga legislatif. Hak itu bisa kita gunakan, juga bisa tidak. Namanya hak, ya kan? Iya. Nah, hak kita itu hanya perlu kita lakukan sekali saja, siklusnya temporer, hanya setiap pemilu aja gitu ya, dan cukup 5 menit di bilik suara. Tetapi tanggung jawab kita sebagai warga negara itu adalah mengawasi praktek kekuasaan yang terbentuk karena penggunaan hak pilih kita. Jadi jangan abis pilih ya udah dilupain gitu, tapi enggak, abis pilih awasi siapapun yang terpilih, mau kita pilih atau tidak itu kita awasi ya, dan itu harus kita lakukan selama 5 tahun ke depan. Setiap hari gitu loh. Jadi kalau kita mau menjaga demokrasi, maka yang harus kita lakukan adalah buka baju sebagai pemilih, ganti baju sebagai baju demos, kita awasin, kita kritisi, kita tagih janji para politisi gitu ya, dan nanti di pemilu berikutnya kita berikan insentif dan disinsentif buat politisi. Kalau dia kerjanya bagus, kita pilih lagi itu insentifnya. Kalau dia jelek, jangan dipilih lagi. Nah, itu penting, kita merawat demokrasi. Jadi jangan demokrasi itu taken for granted. Diterima gitu aja gitu. Enggak, demokrasi itu hanya bisa hidup, tumbuh sehat, kuat kalau dijaga, dirawat. Dan siapa yang harus merawat? Masyarakat sipil, warga negara gitu. Biar nggak dibajak oleh politisi dan oligarki. Betul sekali, itu dia yang paling penting. Oke, ini ngobrol kita asik banget, tapi kayaknya kita sudah harus selesai obrolan kita di sini. Cuma ada sesuatu nih untuk Kak Ria terlebih dahulu sebentar ya. Bukan serangan fajar ini ya. Terima kasih. Sama-sama. Aku ya tetaplah menjadi wanita hebat yang menginspirasi dan memotivasi. Makasih teman-teman Sama-sama. dari Forum Keadilan. Sama-sama. Boleh minta selfie dulu? Oh, boleh banget dong. Kalau selfie sama anak muda saya jadi berasa jadi tetap muda. Kita closing dulu ya. Silakan duduk. Oke, musik. Ada. Oke, itu dia ngobrol-ngobrol saya dengan Mbak Ria hari ini. Banyak banget kita terbuka pikiran kita juga, kita ada pesan juga tadi di akhir ya, kita harus mengawal suara kita, juga mengawal demokrasi kita sampai nanti 5 tahun ke depan supaya Indonesia nanti bisa menjadi lebih baik lagi ketika menyelenggarakan pemilu selanjutnya gitu. Terima kasih untuk Mbak Ria atas kesempatannya sudah datang ke sini, dan Sama-sama. terima kasih juga untuk Sobat Forum yang sudah menyaksikan Forum Polwan episode hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Forum Polwan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke Sobat Forum lainnya. Sampai jumpa di Forum Polwan episode berikutnya. Bye!